Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Wahyu Ramadhani akan mereview jurnal dengan judul Strategi Intervensi Non-Farmakologi untuk Gangguan Tidur pada Pasien Kanker Payudara yang ditulis oleh Nil Lasiani, Dewi Gayatri, Hening Pujasari di Universitas Indonesia, yang mana jurnal ini dipublikasikan dalam Journal of Telenursing atau JOTIN dengan volume 6 nomor 1 pada bulan Januari sampai Juni di 2024 dengan ISSN-nya 2684 sampai strip 8988, PISSN-nya 2684 strip 8996 dengan doi-nya https .2.org.10.31-93007. Dalam jurnal ini untuk pendahuluannya sendiri membahas mengenai yang mana kasus kanker payudara terus meningkat setiap tahunnya. Dalam International Agency for Research on Cancer memperkirakan peningkatan beban kanker global pada tahun 2040 sebanyak 28,4 juta kasus, meningkat 47% dari 2020. Insiden kanker payudara di dunia pada wanita telah melampaui kanker paru sebagai kanker terbanyak. Lalu untuk metode penelitiannya, yakni tinjauan penelitian ini menggunakan tinjauan sistematis menggunakan metode PRISMA, yakni Preferred Reporting Item for Systemic Review and Meta-Analysis, yang mana database digunakan dalam penelusuran literatur adalah 5 database terpercaya, yaitu Science Direct, Sage Journal, Scopus, PubMed, dan juga Oxford Journal. Untuk hasil penelitiannya di sini studi literatur menghasilkan 16 artikel yang membahas intervensi non-farmakologis untuk mengatasi gangguan tidur pada pasien kanker payudara. Hasil dan interpretasinya masing-masing dilampirkan dalam jurnal, namun dalam review jurnal ini saya akan mengambil salah satu dari ke-16 jurnal tersebut, yang mana di sini ada jurnalnya ditulis oleh Makoraje, Gerland SN, Vitano M, Dedi, White M, Lopez V A, Mortimer D, Dickens G, Phillips A J K, Willis R, Alexander M, Boyle F, Stafford L, Francis P, A B, B N, Willie G F di tahun 2022 dengan judul The Sleep Cancer and Rest Sleep Care Trial Rationale and Design of a Randomized Control Trial of Cognitive Behavioral and Bright Light Therapy for Insomnia and Fatigue in Women with Breast Cancer Receiving Chemotherapy, yang mana metode penelitiannya dalam jurnal tersebut yakni Randomized Control Trial, yang mana hasilnya tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas sleep care dalam mengatasi gangguan tidur sebanyak 210 pasien kanker payudara yang dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing menerima intervensi sleep hygiene education atau SHE, lalu juga cognitive behavior therapy for insomnia CBTI, lalu ada juga bright light therapy or BLT, dan kombinasi CBTI dan BLT, yang mana hasilnya dalam gabungan tersebut terlihat paling efektif mengatasi gangguan tidur, yang mana gabungan dari CBTI dan juga BLT paling efektif mengatasi gangguan tidur, sedangkan untuk sleep hygiene education-nya kurang efektif diberikan sebagai monoterapi, sehingga disarankan dilakukan kombinasi dengan intervensi lain. Lalu di sini untuk pembahasannya, tinjauan sistematis yang merangkum 16 studi ini mengenai intervensi farmakologis ini mengatasi gangguan tidur pasien. Yang pertama adanya penjelasan yang pertama yakni Cognitive Behavior Therapy for Insomnia or CBTI and Sleep Hygiene Education or SHE, and then Bright Light Therapy or BLT, yang mana intervensi CBTI mencakup 4 domain, yaitu strategi perilaku, strategi kognitif, pengalaman spesifik kanker, dan juga pendidikan tidur. Modalitas terapi ini bertujuan untuk mengatasi insomnia pasien sekaligus berdampak sekunder mengurangi kelelahan pada pasien kanker
pada pasien kanker payudara yang mana instrumen yang digunakan dalam pengukuran bersifat subjektif dan objektif yaitu Insomnia Severity Index or ISI and worst actigraphy, PROMESCAT fatigue, PROMESCAT fatigue dalam penelitian Makora et al. Di 2022. Dan menjelaskan CBTI ini sangat efektif dikombinasikan dengan SHI karena yang mana di sini merupakan edukasi tentang praktik kebersihan tidur yang berisikan hal-hal yang baik sebelum tidur yang harus dihindari dan untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien penderita kanker payudara. Lalu yang selanjutnya yakni ada intervensi berbasis internet yaitu Telehealth Based Cognitive Adaptive Training atau AOTCAT dan Internet Cognitive Behavior Therapy for Insomnia atau ICBTI yang mana ini merupakan pendekatan telehealth secara online dalam perawatan onkologi dengan metode video conference yang berisikan program training adaptif kognitif selama dengan waktu 12 minggu pada pasien kanker payudara. Hasilnya didapatkan bahwa intervensi ini sangat signifikan menurunkan gangguan tidur yang dinilai menurut instrumen PSQI untuk mengetahui kualitas tidur, durasi latensi, efisiensi, gangguan tidur, penggunaan obat-obatan, dan disfungsi siang hari. ICBTI sendiri terbukti efektif mengatasi insomnia sekaligus secara simultan mengurangi kelelahan. Berbagai keunggulan dari intervensi ini yakni tidak membutuhkan tatap muka, mudah diikuti oleh pasien, biayanya murah sesuai dengan kesediaan waktu pasien. Karena instrumen ini dilakukan secara daring menggunakan internet, jadi pasien kanker payudara tidak mengalami kesusahan dalam melakukan terapi setelah pengobatan dari kanker tersebut. Lalu selanjutnya ada acupressure dan akupuntur yang mana acupressure dan akupuntur ini ditekuni oleh perawat onkologi untuk menambah modalitas intervensi non-farmakologi yang bisa dilakukan dalam mengatasi gangguan tidur pada pasien kanker payudara. Lalu selanjutnya ada Tai Chi Dance Therapy, yang mana latihan ini membuktikan sebagai intervensi non-farmakologi yang bisa meningkatkan kualitas tidur. Tai Chi sendiri merupakan mekanisme exercise gerakan lambat mampu merangsang pelepasan sitokin proinflamasi. Pelaksanaannya sendiri selama 8 minggu secara rutin dan dilaporkan mampu mengoptimalkan fungsi organ dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien kanker payudara. Lalu selanjutnya yakni untuk terapi non-farmakologi terhadap pasien kanker payudara sendiri ada mindfulness based stress reduction atau MBCR, yoga yang merupakan teknik latihan pernafasan dan meditasi. Tujuannya di sini memfokuskan pengurangan stres pikiran untuk meningkatkan kualitas tidur pasien kanker payudara. Intervensi ini menghasilkan dampak yang baik jika dilakukan 48 menit setiap hari selama 8 minggu secara rutin. Lalu kesimpulannya di sini, strategi intervensi non-farmakologi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi gangguan tidur pada pasien kanker payudara yang pertama ada CBTI, SHI, lalu ada BLT, ada intervensi berbasis internet, acupressure, akupuntur, tai chi, dan terapi, and MBCR, and yoga.